Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya? Jelas insya Allah. Suaranya kedengeran ya? Alhamdulillah. Ya, Coach, jelas. Coach Abang. Iya, silakan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai ya. Dari Iya, pas. sini, Hmm. dari sini Ais ambil. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah pada malam hari ini ba'da Isya kita telah diberikan kesehatan bisa berkumpul untuk menjalankan diskusi pada Instagram dengan topik atau tema breaking mental block, ya, kejar penghasilan menuju keberkahan. Insya Allah. Uh, Oke, Bismillah. Wait. Ngomong-ngomong nih tentang keuangan, Kak Abang. Ya, Keuangan itu kan ada yang syariah sama non syariah. Mhm. Nah, sebenarnya apa sih? Oke. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya. Pembukaan aja udah berat nih pertanyaannya ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ngobrol aja. Tapi di sini sebenarnya bukan kapasitas saya untuk memberikan fatwa ya, apalagi hukum-hukum Ya, seperti ya. itu. Karena kita pada hari ini sebenarnya sharing terkait dengan apa yang sudah saya alami selama mungkin sudah sekitar 10 tahun lebih di industri perbankan, kemudian juga mengikuti beberapa kajian dan mengalami beberapa hal yang membuat saya, oh gini toh harus harus apa keuangan syariah seperti itu ya. Jadi akan cerita dulu ya. Di awalnya itu Ya, pas tahun 2018 itu, ini kan urgensi ya. Urgensi itu berarti sesuatu hal yang urgensi. memang perlu kita prioritaskan kalau urgensi itu ya. Nah, kemarin waktu tahun 2018, alhamdulillah dapat kesempatan beribadah gitu bareng keluarga. Kemudian ngobrol-ngobrol gitu, ada seorang ustadz ya, pemuka agama ya, ustadz gitu kan, diskusi tentang bagaimana kita sebagai umat muslim gitu dalam mencari penghasilan dan juga bagaimana kita ke depannya supaya kita penuh keberkahan ya. Nah, waktu itu saya ada pertanyaan gitu. Karena ustadznya pernah menjelaskan bahwa oh, kita itu sebenarnya kalau penghasilan itu ada yang redo. Kalau redo sama redo itu kan transaksi kan itu adalah Ya, ya. halal gitu. Nah, tapi Halal, akhirnya halal. saya tanya gitu, Is. Akhirnya ditanya, Ustadz bagaimana ya kalau misalnya sorry, tapi sebelum itu ada ustadznya menjelaskan juga, tapi ada hal-hal yang menjadi tidak boleh gitu, misalnya miras gitu kan yang sifatnya merusak ataupun sesuai dengan zatnya Ya, ya, ya. misalnya seperti makan yang haram yang sudah jelas keharamannya gitu ya. Tapi gara-gara ustadznya bilang tadi, oh kalau sama-sama ridho itu boleh gitu. Akhirnya cobalah nanya gitu ke ustadznya. Ustadz, saya nggak langsung to the point gitu kan. Kalau misalnya ya walaupun kita tadi kan ustadz bilang ridho, anggaplah barangnya itu ya apa nggak apa ya, kalau sama-sama redo barangnya itu ya kita nggak tahu nih itu seperti transaksi jual beli gitu ya, tapi sama-sama redo itu kira-kira dosa nggak. Ustadznya bingung gitu kan ya, dijelaskannya Ya, ya. apa, tadi poin aja deh katanya. Oh ya, kalau memang yang transaksi yang sifatnya keuangan dan melanggar ya misalnya seperti ada aktivitas riba dan sebagainya itu tidak boleh kata ustadznya. Kenapa tidak boleh saya tanya gitu kan, ya anggap aja gitu karena seperti ini. Untuk hal dan haram itu sebenarnya ada dua ya, dari ustadznya bilang ya, yang pertama itu zatnya gitu. Kalau zat udah jelas ya, Oke. kita makan yang Ya, ya. diharamkan itu jelas udah nggak bisa lagi halal gitu ya, mungkin Ya, ada jadi kondisi apa-apa tertentu yang yang ada di membolehkan. Al-Quran dan hadis itu udah jelas ya, Kak Abang ya, halal Udah haramnya. jelas kalau haram, kalau zatnya ya. Nah yang kedua itu haram itu adalah kalau kita apa ya, menzolimi gitu, merebut, merampas itu nggak boleh ya, satu satu pihak nggak ridho itu menjadi haram ya. Yang kedua itu adalah cara sumber mendapatkannya. Nah, sumbernya tadi dibagi dua lagi. Yang pertama tadi kalau Ya. menzalimi nggak boleh. Berikutnya lagi kalau kita sama-sama ridho tapi itu nggak sesuai syariat. Misalnya ya, kita judi. Judi itu apa? Sama-sama ikhlas kan, tapi kan secara syariat nggak boleh. Atau misal sifatnya goror, ada menang,
ada kala yang sifatnya spekulasi, ada pun juga misalnya zina kata ustadznya. Itu kan Ya, ya, ya. sebenarnya sama-sama redo gitu kan, tapi secara hukum nggak boleh gitu. Nah, apalagi terkait ya, Anda di mana sih? Ya, kalau kata saya di perbankan gitu. Kalau di perbankan katanya kan ada yang boleh, ada yang enggak gitu kan, tapi kebanyakan enggak. Nah, makanya itu coba dievaluasi lagi gitu. Ada beberapa transaksi yang memang tidak boleh seperti itu. Nah, makanya ini dari situ, oh ya kayaknya nih nggak boleh gitu kan. Nah, akhirnya gini, saya juga mencari beberapa referensi juga, terkait tadi urgensinya juga ya. Kenapa ya kita? Karena setelah itu ada beberapa dengar kajian lagi terkait dengan bagaimana harta yang berkah sih. Orang itu banyak bilang, oh ini rezeki, dapat proyek rezeki, dapat harta yang banyak rezeki. Rezeki itu selalu diidentikan dengan yang namanya Harta, harta, keuangan. ya. Iya, Padahal iya. ya rezeki itu sebenarnya bukan berarti harta. Kalau misalnya rezeki adalah kalau misalnya keberkahan itu dinilai dari harta, ya Korun pun yang bisa dibilang paling kaya dulu, Iya, ya. ya itu sudah pasti Terkaya. menjadi orang yang paling diberkahi oleh Allah. Kalau tolok ukurnya berkah itu adalah harta. Nah, kemudian Fir'aun gitu kan, kalau tolok ukurnya adalah kekuasaan, jabatan, Fir'aun pasti orang yang paling diberkahi. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Akhirnya saya coba cari tahu apa itu keberkahan ya. Kalau keberkahan itu berarti adalah apapun yang kita dapatkan, ataupun setiap kejadian yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah sebenarnya. Ya, jadi misalnya kita mendapatkan harta nih, harta dapat gitu kan, harta dapat. Berkah atau enggak, atau dari mana? Kalau kita dengan dapatnya harta itu, kita bisa mendekatkan diri, rajin beribadah, ya kita menjadi soleh, itu berkah. Tapi kalau kita punya harta, kita lupa, ya lupa lupa akhirat gitu kan, lupa beribadah, itu berarti nggak berkah. Begitupun juga dengan teman gitu kan, teman kalau yang sifatnya mendekatkan kita itu teman berkah, ya. Kalau misalnya kita keluarga kita mendekatkan kita, ya ada ujian kita malah ingat ke Allah, itu berarti keberkahan. Tapi kalau tidak, itu menurut saya mungkin bukan gitu ya. Itu yang kedua ya dari urgensi. Nah, urgensi yang ketiga itu adalah terkait dengan permintaan gitu. Kenapa sih syariah itu menjadi sekarang beralih ke syariah ya? Ya, syariah seperti ini. Kenapa lebih banyak syariah di negara kita ini lebih sedikit sih, padahal sebagian orangnya itu adalah muslim gitu kan, lebih dari Iya. setengahnya adalah muslim. Tapi kok syariah lambat berkembang? Nah, itu terkait dengan permintaan dan penawar juga sebenarnya. Kalau orang Supply and banyak yang, demand. oh saya pengen Oke, oke. syariah, ya syariah akan tumbuh di negara kita. Tapi kalau misalnya ya udah syariah dikecilkan gitu kan, yang sifatnya apa ya, yang berbau-bau supaya kita menjadi lebih baik itu di nomor sekian kan, itu nggak akan tumbuh. Ya seperti misalnya dulu ya, kalau kita pernah baca koran kan, Ais pernah baca Ah, koran ya. ya. Ya, nah sekarang bagaimana Benar. kalau koran itu? Ya mungkin sudah berkurang koran itu ya, udah nggak terlalu banyak lagi. Kenapa? Karena permintaan koran itu berkurang. Ya, sekarang orang lebih banyak dari media cetak ke media elektronik. Betul nggak? Kenapa Betul, ada betul. pergeseran? Karena orang nggak mau lagi tuh baca-baca yang namanya media cetak. Lebih praktis pakai handphone, lebih praktis pakai smartphone ataupun dari laptop gitu untuk membaca. Ya, nggak capek bawa kemana-mana pun bisa gitu diakses gitu kan. Nah, makanya sama seperti ini. Kalau kita selama ini ada transaksi-transaksi atau aktivitas keuangan ya, yang ternyata menjamur, ya itu karena banyaknya orang yang butuh. Tapi kalau misalnya kita syariah kita naikkan ya, insya Allah orang itu akan terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Seperti itu yang pertama. Agak Oke, panjang oke, juga oke. ya. Ya, ha. Ya, Itu ya. yang pertama tuh. Hmm. Ini agak ngelek. Ada satu pertanyaan dari Ya, pribadi ya, Ais yang masih ya. menghantui di kepala Ais, Kak Bang. Boleh. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Tadi kan Kak Bang Hmm. udah ngejelasin ya poin-poin dari tiga urgensinya keuangan syariah. Hmm. Nah, apakah selanjutnya Indonesia ini bisa menerapkan sistem keuangan syariah ini merata gitu Kak Bang? Dan apa langkah nyatanya gitu? Langkah Oke. awalnya bagaimana dan langkah-langkah Ya. seterusnya itu mungkin bagaimana? Karena kan Hmm. aturan keuangan Indonesia itu jelas bukan syariah dong, maksudnya bukan Betul. Islami banget dong. Nah, itu Betul. cara atau langkah awalnya itu kayak gimana Kak Bang? Ya. Itu Kalau masih langkah awal sih yang pertama dari ya. ya. Oke, kalau menurut saya sih langkah awal pertama ya kita ngerti dulu nih dari diri kita ya. Kadang-kadang kita percuma tuh nuntut, wah saya pengen tumbuh gitu kan. Ini semuanya gara-gara ini nih nggak tumbuh gitu kan. Gara-gara
si Fulan nggak tumbuh nih, banyak nyalain orang, oh keluarga saya nggak baik, RT saya nggak baik, Oke. misalnya ya, atau masyarakat di sekitar saya nggak baik, ujungnya negara saya nggak baik. Terakhir pas ada orang itu mau meninggal, dia akhirnya sadar bahwa dirinya sendirilah yang harus dia ubah, seperti itu. Nah makanya di sini pertama itu ya diri kita sendiri dulu harus di apa namanya, harus di edukasi gitu, kita sendiri mencari info ya bagaimana pentingnya tentang keuangan syariah. Misal contoh gini Is, kadang-kadang orang itu misalnya gini ya, Ais dulu pernah nggak punya teman, ya punya teman misalnya, wah kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak akan jadi dosa. Pernah dengar Iya, kayak iya, gitu? iya. Pernah, pernah. Nah, terus Sering-sering. dikasih tahu, dikasih tahu nih, terus dikasih tahu, kenapa lu kasih tahu gua sih katanya. Padahal kalau nggak dikasih tahu kan gua nggak dosa. Sekarang setelah tahu dari lu, gua jadi dosa. Jadi nggak bisa lagi nih melakukan yang ini gitu, yang melanggar ya. Oke. Nah, padahal kan sebenarnya kita itu bukan hidup di zaman purbakala dulu, bukan hidup di zaman yang nggak ada koneksi. Ya, contoh, kita misalnya dari sini nih Ais ya, sekarang sekolah di Mesir kan, ya lagi ke Indonesia. Nah, mungkin pertama kali pada saat dari Indonesia pengen ke Mesir, itu apa yang dilakukan? Cari info gitu kan, mempersiapkan diri, belajar bahasa budaya Mesir itu sama nggak sih dengan budaya di Indonesia? Kalau misalnya nggak sama, apa yang perlu saya perbaiki supaya saya mengerti nih pada saat ke Mesir saya nggak sesat gitu, tanda kutip ya sesatnya, saya nggak melenceng gitu, saya bisa langsung belajar ya. Nah, kenapa kok Oke, di oke. agama ya, di agama orang nggak seperti itu? Benar nggak sih, nangkep nangkep poinnya ya? Ya dia selalu, Bener, oh bener, ya bener. kita nggak tahu. Padahal kita bukan hidup lagi di zaman yang nggak ada apa, yang zaman yang memang sekarang ini betul-betul penuh teknologi ya. Kita keluar pun juga bisa kita browsing, sebenarnya ada beberapa media. Kenapa untuk agama kita diskreditkan gitu kan, untuk mencari info. Nah, itu menurut saya sih kurang tepat. Jadi betul ke diri kita sendiri ya, kita sadar dulu nih kenapa kita butuh. Lihat sekelilingnya ya, benar nggak sih selama ini, jangan bukan cuma misalnya oh kita menyalahkan ya, kalau kita menyalahkan atau langsung ngasih tahu kadang-kadang orang nggak terima ya. Mungkin kalau menurut saya sih harus cari tahu dulu nih, yang saya lakuin ini benar nggak. Kalau Oke, oke. salah, kira-kira apa yang perlu saya perbaiki supaya bisa untuk menumbuhkan lagi nih apa keuangan syariah ini. Tujuannya apa ya, supaya selamat dunia akhirat, seperti itu kan, gitu Is. Oke. Itu kan yang untuk pribadi tadi ya, Kak Abang ya. Jadi Ya, kalau ya. untuk secara meratanya itu gimana, Kak Abang? Untuk Kalau penerapan merata, keuangan syariahnya. ya kalau merata sih Apakah mungkin emang harus menunggu ya. setiap pribadi itu baik, terus sadar? Kan itu agak sulit tuh. Betul. Ya. Kalau pribadi ya tadi untuk merata ya. Nah, kalau merata itu sebenarnya ya nggak bisa secara langsung gamblang blek gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Karena betul tadi hukum kita sendiri untuk keuangan itu bukan dari syariah sebenarnya ya. Nah, bagaimana itu Oke. bisa berubah? Ais mulai sadar nggak sih sekarang sebenarnya ya, ada progres ke arah itu. Ya, perbankan sudah banyak bank-bank syariah ya. Kemudian Oke. kalau misalnya kita kaitkan lagi ke Bank Indonesia ataupun juga dari OJK yang buat kebijaksanaan itu sudah mengatur beberapa hal tentang syariah. Berarti sudah mulai ada embrio di situ kan, sudah ada mulai yang tumbuh. Itu kenapa? Oh, Karena iya. mulai ada orang yang mulai sadar membentuk yang namanya satu komunitas. Komunitas itu besar, akhirnya itu jadi pasar gitu, jadi bisnis. Oh, Ya. oke, oke. Nah, Dapat poinnya, akhirnya Kak juga Bang. seperti itu. Kalau memang oh ternyata kita makin banyak ya, otomatis payung yang akan mengatur tentang ketentuan-ketentuan syariah itu ya, itu akan diperhatikan. Ya kalau misalnya gini ya, misalnya anggaplah ya yang konvensional itu sekarang pasarnya anggaplah 90%, yang syariah 10%. Oke. Tapi dengan seiring waktu makin menggerus ya sudah imbang ya. Pasti akan porsi syariah akan ditambah kan. Apalagi kalau nanti sudah kebalikan ya, akan berubah seperti itu. Ya, itu cita-citanya kalau bisa ya seperti itu gitu. Oke, oke. Makasih ya, Kak Abang ya. Itu kan Ya, dari pemikiran Ais. Terus pertanyaan ya, juga terlalu serius nih. iya nggak apa-apa. Awal-awalnya terlalu serius. Makanya Iya. sekarang mungkin enaknya intermezzo dulu nih, Kak Abang. Intermezzo dikit. Eh, Iya, Kak Abang kan eh, dulu teknik sipil ya. Bener nggak? iya, iya, Terus sipil. lompat ke manajemen ya, Kak Abang. Betul. Sempat di Bank BRI. Iya. Nah, terus kenapa sekarang Kak Abang lebih menekankan diri Kak Abang pada bidang keuangan syariah, Kak Abang? Apa yang membuat Kak Abang kayak gini gitu? Kalau tadi kayaknya mungkin sudah dijawab ya di yang tadi ya, pada saat sudah memang melakukan Iya, ibadah umroh gitu ya, itu mungkin akan kayak gitu Is jawabannya.
Ya, kalau ke mendekatkan ke sana ya dari situ. Karena tadi terkait Apa dari itu keberkahan, doang Kak Abang? Atau Kak Abang pernah kejadian kah? Suatu kejadian yang merubah Kak Abang kayak gitu? ada juga misalnya seperti ini, pernah dengar tentang rezeki gitu ya. Minggu Oke, kemarin kita bahas, tapi ini mungkin versi saya sendiri keuangannya. terkait dari rezeki. Kenapa ya mulai geser ke syariat? Tadi kan urusannya ke keberkahan ya. Nah, sekarang kita bicara tentang rezeki gitu. Kalau dulu kan banyak orang itu rezeki itu apa ya? Dia cari terus gitu. Kerja dari pagi sampai siang, terus malam nggak lihat matahari, pulang ya sampai-sampai lupa ibadah. Nah, mereka lupa gitu. Kalau ada yang antara tadi penghasilan dan rezeki gitu. Itu dua hal. Ada penghasilan, ada rezeki. Ya, kalau penghasilan itu apa? Segala sesuatu yang kita dapat. Ya, baik itu Mau gaji, itu apapun bersih itu ataupun kotor ya Kak Abang? pendapatan, baik Penghasilan. bersih ataupun kotor itu penghasilan. Ya, rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita nikmati gitu. Jadi belum tentu misalnya penghasilan kita tadi adalah sebulan misalnya, let's say 1 miliar. Apakah 1 miliarnya itu kita makan? Belum tentu. Ya nggak mungkin nggak makan misalnya nasi gitu kan. Nasi kita hari ini dapat jatah beras misalnya 1 karung. Iya, iya. Apakah 1 karung itu bisa kita makan? Ya mungkin rezekinya nggak sampai 1 karung, mungkin cuma 1 piring. Tiba-tiba ya berasnya digondol orang atau dibagi ya sudah itu berarti rezeki orang lain. Ya nah apa dari situ mulai sadar juga bahwa cari-cari info lagi tentang rezeki. Nah rezeki itu sebenarnya sudah diatur gitu, baik untuk makhluk yang berakal seperti manusia ataupun tidak berakal. Bahkan ada salah satu cerita juga dari salah satu ustadz itu ada burung bangau yang kakinya patah, ya itu buta lagi gitu kan. Tiba-tiba Iya. ada ikan gitu, ada elang yang ngambil ikan terbang, tiba-tiba ikannya jatuh di depan burung bangau tersebut langsung dimakan. Nah, ya dari situ kita tahu bahwa rezeki itu sudah diatur. Cicak pun juga ya itu hewan melata gitu ya. Bagaimana bisa sih dia bisa menangkap hewan yang terbang? Artinya kan rezeki sudah diatur ya. Baik manusia itu yang tidak berakal, apalagi manusia juga ya berakal dan tidak Yang berakal sudah itu berakal. sudah diatur. Kemudian yang kedua itu manusia itu nggak akan mati sampai rezekinya itu dihabiskan oleh mereka jatah rezekinya ya. Jadi ya berarti sudah ditakar gitu rezeki kita ya. Yang ketiga itu kalau kita kaya, sekaya apapun kita, itu tidak akan pernah bisa melebihi rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah dari situ, wah berarti kan Allah memang sudah mengatur rezeki. Cuma Allah nggak bilang tuh, lu harus kerja tiap malam gitu kan. Dari pagi sampai malam. Allah hanya bilang, rezeki itu sudah ada yang ngatur, ada yang langsung dikasih, ada yang butuh ikhtiar. Ikhtiarnya nggak disebut kalau pemahaman saya. Jadi Oke, yang oke. penting kita ikhtiar aja, itu rezeki insya Allah diturunkan karena memang sudah ada takarannya seperti itu. Makanya dari situ, oh ya udah, berarti yang kita cari itu tinggal keberkahan. Ya percuma aja ya, maksudnya kita kaya di dunia, tapi di akhirat nanti disiksa gitu kan, dikubur disiksa, di akhirat disiksa, nggak bisa kumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, misalnya dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak misalnya ya. Nah seperti itu, makanya itu tadi yang, oh ya, udah kita lebih ke syariah deh. Ya, terus Iya. kita lanjut ya Kak Abang ya. Ya. Itu kan tadi kenapa Kak Abang bisa berpindah gitu. Mungkin karena kejadian Kak Abang curhat sama Ustadz atau kejadian hari-harian. Nah, Ya. terus ada Ya. pertanyaan lagi nih Kak Abang. Hmm. Lalu, apa sih pentingnya perencanaan keuangan syariah? Oke. Nah, ini juga menarik ya. Kenapa sih kita penting untuk perencanaan syariah? Ya, karena gini, Ais juga pernah cerita kemarinnya minggu lalu ya. Itu juga mungkin Iya, dari situ juga. Karena sebagai umat yang beragama, ya, apalagi umat Islam, ya kita diajarkan untuk merencanakan sesuatu, memiliki strategi. Ya, lihat bagaimana keteraturan yang diciptakan ya. Kita dari pagi harus bangun jam berapa, tidur jam berapa, itu semuanya sudah ada. Bahkan di Al-Quran pun itu sudah diatur semua nih, kalau kita berkeluarga seperti apa, kita ke orang itu berhubungan apa, hubungannya seperti apa, rezeki itu seperti apa, semuanya sudah diatur. Artinya tinggal kita rencanakan. Ya bahkan perang pun juga diatur, kalau Ais bilang minggu kemarin ya. ya, Nah, ya. berangkat dari itu, ya kalau dari keuangan, ya kenapa sih penting? Karena gini, ada beberapa hal ya yang sifatnya beribadah, ibadah kita itu butuh yang namanya uang. Setuju ya? Kalau misalnya naik Setuju, haji, setuju. kita butuh yang namanya uang gitu kan. Nggak mungkin naik haji tiba-tiba kita tidur langsung berada di Mekah. Itu nggak mungkin. Artinya kita perlu merencanakan kapan kira-kira saya akan naik haji, ya. Uangnya berapa nih saya siapkan di budget. Atau misalnya seperti Ais ya.
itu pengen sekolah, menuntut ilmu, itu butuh uang nggak? Butuh, Butuh uang. butuh banget. Gitu kan? Makanya misalnya sekarang, oh berapa tahun lagi kita akan kuliah, itu disiapkan entah orang tua kita atau oleh kita sendiri. Misalnya juga kita ingin berkurban, kurbannya apa sih, sapi? Itu kan juga semuanya butuh perencanaan ya. Kemudian juga buat masjid untuk ibadah, untuk wakaf gitu kan, itu butuh juga yang namanya uang seperti itu. Makanya kita yang baik, apa, kalau sebagai umat beragama yang baik itu, kita punya uang, tapi uangnya kita gunakan untuk kita memang mendekatkan diri kita kepada Allah gitu, bukan berarti punya Oh, koleksi gitu untuk apa, foya-foya pamer. Nah itu kadang-kadang yang pergeseran budaya itu yang harus diantisipasi dulu, maksudnya kan kalau oke, sekarang kan oke. lihat aja di tayangan-tayangan itu, kalau punya uang itu seolah-olah mau pamer gitu, hidup mewah berlebih-lebihan, ada makanan dibuang-buang, ada baju wah numpuk gitu, padahal di luar sana banyak sekali saudara kita yang membutuhkan. Nah makanya di sini butuh keuangan syariah. Ending pointnya di mana, ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya kita kan pasti tadi pengen keberkahan dunia akhirat ya, pasti akan kita, cita-cita yang tertinggi itu adalah surga, walaupun kita nggak tahu nih ya, yang penting usaha dulu gitu, Ya, dengan ya. salah satunya dengan keuangan, karena menurut saya di keuangan ini banyak sekali titik kritisnya gitu, orang-orang yang penting ada uang aja, dia diam, nggak peduli caranya seperti apa. Makanya ini penting penting sekali kita memiliki perencanaan syariah gitu, Oh, jadi yang Ais tangkap dari kata-kata Kak Abang, berarti Mm-mm. intinya itu adalah perencanaan keuangan syariah tuh biar menunjang ibadah kita juga ya nggak? Ya nggak sih Kak Abang? Betul, betul, betul. Itu Oke. intinya ya. Cuman nanti akan mungkin 2 minggu lagi pada saat kita akan live itu akan dibahas beberapa stepnya. Tapi endingnya seperti itu ya. Oh, oke, Betul, oke, betul. oke. Terus itu poin yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, yang ketiga ini, Hmm. mental block dalam keuangan syariah itu apa aja sih Kak Abang, sampai-sampai seorang itu nggak mampu mendapatkan atau melakukan passion dalam keuangan syariah itu? Oke. Nah ini mungkin agak panjang ya. Mudah-mudahan didengerin gitu. Karena kalau langsung diceritain blek itu nggak Iya, nyambung iya. gitu. Ya jadi seperti ini. Kalau tadi kan Ais nanya tentang apa aja sih ya mental block yang tentang keuangan ya. Nah, itu ada Iya. alurnya tuh dari awal sampai ke nanti terbentuk gitu kan. Nah, jadi kita itu, manusia itu sebenarnya hidup dari yang namanya pikiran, ada pikiran dua ya, ada pikiran sadar dan bawah sadar. Ya, pikiran sadar itu apa yang kita sadari, tindakan kita yang kita lakukan secara sadar. Nah, yang kedua itu adalah di alam bawah sadar namanya, atau disebut pikiran bawah sadar ya. Itu adalah pikiran yang secara tidak sadar tapi pengaruhnya besar bagi kehidupan. 90% kalau dibagi. Pikiran sadar itu 10% dan 90% itu adalah pikiran bawah sadar. Inilah yang menentukan karakter kita ya, nasib kita, bahkan juga seperti apa kita dari pikiran bawah sadar itu. Ya karena kita nggak pernah sadar nih, tiba-tiba kita ayo semangat semangat, tiba-tiba kita lemas ya karena ada yang menggerakkan itu pikiran bawah Pikiran sadar bawah gitu sadar ya. itu ya Kak Abang ya? Pikiran bawah sadar. Nah itu akan panjang Oke, tapi oke, sampai situ mengerti ya. Nah, mengerti Mas. dari pikiran bawah sadar ini sebenarnya itu terbentuk dari kumpulan-kumpulan informasi, ya, kumpulan-kumpulan informasi yang yang kita terima dari kita lahir sampai ke titik saat ini. Itu nggak hilang. Ya, entah bagaimana cara kita komunikasi, mungkin kecil dulu kita sering kita ngelihat orang, ya macam-macam ya. Intinya informasi yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita itu yang akan pengaruh ke habit kita nanti, ke karakter kita ya, ujung-ujungnya nasib. Oke, nah sekarang mau cerita nih, dari pikiran bawah sadar itu ada beberapa fakta, ya banyak sebenarnya fakta, tapi kayaknya hanya ada beberapa aja deh, kalau nggak 3-4 yang akan saya highlight pada hari ini kalau ditanya ya. Yang pertama, ciri khas dari fakta ini fakta pikiran bawah sadar tadi, kenapa terbentuknya mental block ya. Oke, Iya, iya. yang pikiran bawah sadar ya itu nggak tahu apakah setiap kejadian itu betul atau salah. Contohnya gini, ya misalnya, ya kita ngelihat ada film gitu. Ais kan nonton film, pernah ya, nggak tahu sekarang masih atau nggak. Misal nonton film, filmnya sedih, udah tahu namanya film itu berarti fiksi, ya. Film fiksi berarti kan sudah dirancang gitu kan, di Iya, setting iya, ya. iya. Dari Tapi setting. pada saat dia dimarahin, kok kita kedongkol gitu. Atau pada saat dia misalnya, wah
sedih, itu apa, salah satu keluarganya atau orang-orang terdekatnya meninggal, dia menangis gitu, kita juga ikut menangis gitu, padahal kita tahu itu settingan gitu. Jadi nggak bisa membedakan benar dan salah. Oke. Nah, berikutnya satu lagi ya, pikiran bawah sadar itu adalah pengingat yang baik. Nanti kita simpulkan dari sini untuk kita korelasikan ke keuangan. Ya, ingat pengingat yang baik. Jadi tadi seperti yang saya bilang itu nggak pernah hilang gitu. Entah tersimpan di kapan. Kapanpun akan bisa tiba-tiba muncul kembali ingatan itu. Misalnya dulu pernah disakiti. Ya mungkin sudah lupa gitu. Tapi ketika ingat nama orang yang pernah menyakiti kita, wah, ingat nih, saya disakiti Ya, ya. ini detail gitu. Jadi ingat terus. Oke. Nah, kemudian adalah pikiran bawah sadar lagi. Ini yang ketiga ya, adalah buah dari kebiasaan. Nah, di sini yang sebenarnya agak lumayan ya, kalau buah dari kebiasaan. Ya, manusia itu terbentuk dari kebiasaan. Kalau Ais, misalnya di sini ya, sering belajar gitu kan, bergaul dengan orang-orang baik. Ya, tiap hari baca buku, insya Allah jadi orang yang baik juga gitu. Lingkungan. Ya, kalau kita rajin main badminton gitu kan, tiap hari badminton. Ya, Jadi atlet badminton. Setuju nggak kayak gitu? Nah, tapi kalau setuju, kita setuju. bicara yang jelek, ya, misalnya ya, bicara yang jelek, orang itu suka ngegosip gitu. Dari mana sih dia bisa gosip kalau dia nggak sering ngegosipin orang kayak gitu? Ya sering mencela, kata-katanya buruk. Itu karena dia terbentuk di bawah sadarnya. Dia sering mengeluarkan kata-kata kotor, ya, kata-kata yang tidak pantas, itu akan menutup yang baiknya. Gitu. Jadi bawah sadarnya, wah ya udah apapun yang dia lihat itu adalah hal-hal yang buruk gitu. Oke. Nah, berikutnya yang sehingga itu akan jadi zona nyaman, ya. Yang kita sering lakukan itu akan jadi zona nyaman. Misalnya Ais tuh udah terbiasa nih ngaji gitu ya, misalnya ya. Jago ngaji, tiba-tiba disuruh baca huruf Jepang gitu kan. Wah, agak ada penolakan tuh karena sudah nyaman baca huruf hijaiyah misalnya seperti itu Ya, kan. ya, ya. Itu zona nyaman ya. Dan yang terakhir ya ini yang hari ini aja, pikiran bawah sadar itu melindungi kita. Artinya gini, setiap kita ada hal-hal yang sifatnya berbahaya, pikiran bawah sadar itu, wah ini udah deh nggak usah dideketin. Misalnya jalan ya, Ais jalan. Melihat ada orang baru tuh, badannya gede. Tapi tampilannya tuh serem. Nah, otomatis kita akan, waduh jangan mendekat deh, seperti itu ya. Ya, Makanya ya. juga pengaruh. Nah, nanti kita kaitkan nih sekarang ya. Nah, pikiran bawah sadar tadi ya. Oke, sekarang kita kaitkan dengan sebelum ke mental block ya. Banyak nggak sih di keseharian kita, di lingkungan kita ini yang nggak sesuai gitu. Tadi yang pikiran bawah sadar nggak bisa membedakan benar atau salah. Misalnya contohnya gini, lampu merah itu melanggar salah nggak? Salah. Salah. Ya, pada saat lampu merah orang melanggar itu salah. Tapi kenapa Ya, masih ada yang di depan? Karena dia tadi sudah ingat-ingat terus tuh. Pada saat dia kecil, orang tuanya sering ngajak dia dibonceng misalnya, atau naik mobil, sering langgar di lampu merah itu. Walaupun dia tahu itu salah, tapi pikir bawah sadar kan nggak bisa bedain. Benar atau salah. Yang penting, oh ada lampu merah nih. Di daerah ini, gue langgar. Terus inget terus gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, jalannya. Atau misalnya ada orang tuh, daerahnya forbidden gitu kan. Wah, nggak boleh masuk, tapi dia langgar. Terus yang dirugikan itu protes. Ini kan nggak boleh masuk. Nah, dia marah gitu. Kenapa? Ya karena dia sudah terbiasa melakukan, ya nggak tahu benar salah dan ingat yang baik. Terakhir dia melindungi diri, gitu. Makanya itu kerja dari pikiran bawah sadar. Bahaya banget gitu. Kalau misalnya bawah sadar ini nggak kita betulin, gitu ya. Akhirnya terciptalah yang namanya belief, gitu, belief system. ya, ya. Belief system itu kayak ya kita udah percaya nih, kita percaya ya, itu jadi suatu kepercayaan bagi kita dan itu akan terus terbawa, ya. Kalau yang sifatnya menghambat disebut yang namanya limiting belief. Tapi kalau nggak menghambat ya itu belief aja. Tadi misalnya, oh ya, contohnya tadi ya, misalnya seperti tadi, misalnya menabung misalnya. Itu kalau kita mau kaya itu nabung gitu. Tapi kalau itu kan sudah jadi belief itu kan. Tapi kalau dia nggak nabung itu akan bisa terhambat. Nah seperti itu Sekarang dikaitkan juga dengan mental block. Mental block itu apa sih? Kalau mental block berarti adalah itu adalah keyakinan yang menghambat tujuan hidup. Misalnya gini, ya Ais punya tujuan hidup. Oke, tujuan hidupnya Oke. itu apa? Menjadi lulusan terbaik di Universitas Al-Azhar. Oke, In. tapi karena ada tadi dikaitkan dengan bawah sadar ya, terbiasa males gitu, terus terbiasa mendengar, oh ya udahlah, yang akan jadi peringkat terbaik itu adalah orang-orang Kairo, nggak mungkin orang Indonesia jadi peringkat terbaik. Ya udah, akhirnya belief, limiting belief. Nah, pada saat limiting belief itu mengganggu pencapaian AIS untuk mencapai nomor satu, misalnya lulusan terbaik di Al-Azhar tadi, itu yang disebut mental block. Gitu, Is. Nah, ini Oh, terakhir ya, tambah lagi ya.
Sekarang dengan keuangan, gitu. Korelasinya sekarang ya, Kak Bang ya? Ya, sekarang korelasinya ya dari mental block ya. Dari Oke. keuangan syariah itu seperti apa ya? Nah, pernah nggak sih dengar, alah, kali ini yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, itu sebenarnya sama seperti mental block juga, gitu. Maksudnya seperti apa? Ya, ini kalau kalau misalnya saya kasih ilustrasi gitu kan, ada seseorang yang kerja di bengkel gitu. Ya, dia sebagai mekanik di bengkel tersebut. Oke, nah sudah kerja nih puluhan tahun, ya 10 tahun, 15 tahun dia sudah kerja. Nah, sehingga pada tahun ke-15 misalnya ya, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Tahun ke-15 dia dirotasi jadi bagian administrasi. Tadi dia sudah terbiasa tuh, ya, kerja sebagai mekanik, jago, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Akhirnya pada saat dia dipindahkan ke bagian administrasi, dia ngeluh, saya nggak cocok di bagian administrasi ini, kerjanya monoton, bosen. Ingat tadi bawah sadar ya, bawah sadar kan Iya, iya. dari kebiasaan gitu kan, dia di zona nyaman sudah di situ, ya. Nah terus dia bilang lagi gitu kan, akhirnya ya gua jadi mekanik aja nggak kaya kaya, gini-gini aja sulit kok, apalagi jadi administrasi yang nggak gua kuasain. Paham nggak maksudnya? Jadi orang itu kadang-kadang dia sudah terlalu terbiasa melakukan yang haram gitu, yang tidak baik. Karena dia sering melakukan itu, ya, dia bilang pada saat mau disuruh nih ada yang halal nih, ada yang baik pekerjaannya. Wah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Padahal dia nggak tahu tuh yang halal banyak banget ya kalau kita mengerti ya, karena dia membatasi diri dia dan sering melakukan yang tidak baik, makanya pada saat dia melihat yang baik itu menjadi berat bagi dia. Seperti itu ceritanya Oke. tadi terbentuknya ya, gitu. Itu kan terbentuk mental blocknya Kak Bang. Tadi udah dijelasin belum untuk breaking mental block dalam keuangannya itu? Oh, oke. Mau breaking dulu nih ya. Kalau Iya, breaking ya, jadi gini. biar selesai gitu masalah dari mental block keuangannya. Oke, tadi kalau mau nge-break gitu kan, ya, mental block itu kan banyak prosesnya ya. Dari alam Iya, bawah sadar, dari bawah sadar jadi limiting belief, akhirnya pengaruh ke kebiasaan dan sering dia lakukan. Nah, dulu kalau kita tahu itu ada orang-orang yang ateis gitu, ya, orang yang oke. nggak punya agama gitu kan, dia menyembah misalnya dewa-dewa gitu kan, yang dia buat sendiri gitu ya, atau misalnya pada saat ada gunung berapi keluar itu, wah ternyata roh di sini marah gitu, atau penguasa di sini marah gitu kan. Nah, berarti itu kepercayaan mereka. Seperti itu. Ini pakai ilustrasi dulu biar gampang. Nah, terus kenapa sih orang bisa berubah? Padahal itu sudah turun temurun tuh dari entah dari kakek buyut mereka, dari beberapa abad, tiba-tiba mereka akhirnya memeluk agama. Kenapa? Karena mereka disadarkan, gitu ya. Mereka sadar, mereka tahu, wah ini ternyata yang kita lakukan selama ini salah. Ya, kalau sudah salah, gimana sih caranya untuk lebih supaya kita tidak terjebak dalam hal yang salah. Nah, sama seperti di sini, transaksi-transaksi juga keuangan. Ya, nah gini, kalau kita ya sudah melakukan kesalahan, kita pilihnya dua Oke. is. Kita mau ngeles atau mau ngaku. Ini ngeles atau ngaku, ya. Kalau kita ngeles, ya udah misalnya kita apa melakukan yang hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya. Misalnya mencuri, oh enggak kok, gue enggak mencuri gitu. Itu tuh karena keadaan aja terpaksa gitu, keadaan terpaksa. Oh juga di sini sekitar sini juga banyak yang nyuri kok. Kalau gue nggak nyuri ya mungkin akan lebih parah lagi gitu. Gue akan membunuh orang, akan apa, kehidupan akan susah. Ya mungkin Oke. kita nggak akan, hukumannya akan diringankan gitu, ya. Tapi di satu sisi orang yang selalu ngeles itu atas atas kesalahan yang dia buat itu nggak ada pembelajaran, ya. Lama-lama diulang terus jadi pembenaran. Ya, jadi dia walaupun dia berbuat salah terus dia anggap itu benar. Ya seperti misalnya kayak beberapa cerita-cerita juga ya di reality show gitu kan, atau ada film ya reality show itu kan kadang-kadang juga itu settingan gitu kan, settingan yang dianggap kebenaran. Jadi itu sudah disetting dulu ya, kita nggak pernah tahu ya, ada hal-hal yang disetting seolah-olah dibuat nyata, akhirnya orang wah ini betul nih seperti ini gitu kan, ada beberapa hal yang tidak cocok gitu. Nah sama seperti tadi ya,
kalau misalnya si orang tadi itu dia selalu ngeles, nggak akan ada perbaikan di dalam dirinya, ya akan terbiasa itu berbuat berbuat kesalahan. Yang berikutnya lagi gitu. Kalau tadi kita pilihannya ngaku, kalau kita ngaku, ya udah berarti kita menyadari kita salah. Ya hebatnya Tunggu kalau Kak kita Bang, ngaku. tunggu. Kalau kita poinnya ngeles itu berarti nggak ada perubahan dari dalam diri kita sendiri dong. Kayak gitu ya Kak Nggak Bang? ada, nggak ada. Kalau kita ngeles terus misalnya, wah lu telat, ya wajar lah, telat hujan. Wah lu telat, ya wajar lah gua ada ini. Dia nggak pernah akan berubah gitu. Jadi orang itu minta maklumi diri dia gitu. Jadi dia Oh, nggak oke akan oke. berubah di titik itu. Minta dimaklumin terus bahwa yang dilakukan itu betul. Lama-lama akan terus berbuat yang salah sama seperti yang tadi yang langgar lampu merah gitu kan. Orang Iya, motor iya, iya. antrian itu kan juga ngeles dia. Waduh, butuh cepet nih. Padahal kalau orang itu ada kepentingan semua gitu. Jadi kalau dia ngeles nggak akan ada pelajaran pada dirinya is. Ya tapi kalau dia ngaku, oke, saya salah nih. Ya, saya ngaku ya atas menyesali yang telah saya lakukan. Itu akan ada perubahan. Ya, dia akan ada pembelajaran di situ sehingga dia akan bisa ngeliat ke dalam dirinya. Ada area yang untuk dia perbaiki sehingga dia menjadi lebih baik lagi. Dan hebatnya gitu yang saya baca juga ya Is ya, itu kalau misalnya dari sisi agama rahmat Allah akan turun gitu. Kalau kita menyesali ya, kita Iya, iya. tahu gitu kan bahwa kita salah ya. Nah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya dan akan membimbing kita ke arah yang lebih baik. Ya. Kalau kita di sini ya, conclusionnya gitu. Breaking mental blocknya ini sebenarnya banyak langkah ya, tapi ini secara simpel aja gitu. Kalau orang yang Iya. terbiasa berbuat salah misalnya dari sisi keuangan ya, karena banyak sekali ya di zaman sekarang ini hal-hal salah dibuat seolah-olah itu baik. Wah hari gini gitu, kalau lu nggak punya rumah itu nggak gaul, biar gampang punya rumah kredit aja gitu. Pinjamnya 1 miliar, balikin 1,5 miliar. Nah itu kan ada unsur Riba-riba. penambahan di situ tidak baik ya itu kan. Jadi Iya. tapi seolah-olah dibuat benar gitu. Diulang-ulang terus jadi kan oh ya berarti ini benar nih. Nah kalau kita nggak sadar itu is kita ngeles terus gitu. Allah zaman sekarang semuanya kayak gitu kok. Kalau mau kaya ya udah gitu. Kalau mau kaya ya harus pinjaman. Kalau mau punya rumah harus minjem, harus ngutang, harus nganakin duit lah. Seperti itu ya. Kalau kita nggak sadar. Tapi kalau kita sadar yang kita lakukan salah ya kita akan keluar dari hal yang satu sama seperti yang tadi ya suku-suku yang misalnya dia nggak punya agama. Kenapa dia punya agama? Karena dia sadar kalau yang dilakukan itu salah. Ya kalau dia sadar rahmat Allah akan turun akan dibimbing ke jalan lebih baik. Nah itu proses itu disebut yang namanya hijrah. Ya hijrah itu bukan Oke. pindah aja. Kalau misalnya mungkin Ais lebih tahu Iya, ya, iya. bukan hanya pindah dari satu titik ke titik lain, tapi untuk hal yang lebih besar lagi gitu kan, memperbaiki diri kita yang lebih besar lagi. Ya kadang-kadang kita misalnya ya pulang nih Lebaran gitu kan, Ais dari Mesir ke sini aja ke Indonesia aja itu bawa bekal gitu. Ya, nah kenapa sih kalau Iya. kita nanti kan suatu saat kita akan berpulang ya. Kita nggak siapkan bekal itu agak aneh menurut saya. Banyak hal-hal yang dimanipulasi oleh pikiran sendiri sehingga membuat kita itu terjebak dalam hal yang salah. Ya, nah dalam prosesnya sendiri tadi kalau misalnya kita sudah ngaku ya kita salah, ya itu akan prosesnya nggak gampang juga gitu. Ya, gini kalau di kelas aja kita mau jadi yang terbaik lah 5 besar misalnya, kita butuh perjuangan kok. Belajar bangun malam-malam misalnya ya, atau belajar konsisten gitu, cari les tambahan atau apapun itu ya belajar sama teman untuk jadi 5 terbaik aja itu butuh usaha di kantor misalnya seperti saya nih Is misalnya pengen jadi posisi tertentu ya itu banyak sekali harus melalui asesmen ini harus ujian ini harus ada prestasi ini baru naik gitu kan harus dekat juga dengan beberapa orang supaya misalnya dikenal gitu. Nah kalau misalnya ini apa untuk kita endingnya kan di surga Is ya endingnya di Iya. surga. Oke, masa sih segampang itu? Tentu akan ada beberapa tahapan, tapi bukan berarti itu nggak bisa dilalui ya. Makanya dimulai dari hal-hal kecil. Kalau kita sering melakukan kebaikan, terbiasa melakukan hal-hal baik, mudah-mudahan kebaikan yang lain akan mendatangi kita. Kurang lebih seperti itu, gitu. Jawabannya tadi. Oh, oke, makasih Kak Bang. Hmm. Terus kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Hmm. Kenapa sih sekarang banyak orang yang nggak sadar kalau ada yang salah saat mereka mencari nafkah, Kak Abang? Banyak yang nggak sadar ya. Iya. Kalau yang nggak sadar itu sebenarnya
balik ya. Makanya saya penting sekali ini adalah sumber apa merencanakan keuangan secara syariah. Karena percuma kita bicara sampai nanti ujung gitu karena kita tidak perbaiki di awal. Ya, di sini kita akan Oke. bicara tentang sumber pendapatan. Tadi sudah dibahas tuh sumber pendapat itu ada halal haram gitu kan. Kalau halal kan Ya. ada zat dan cara mendapatkannya gitu. Mendapatkannya pun juga ada dua tuh yang didapatkan secara ridho dan juga secara merampas atau ya menzolimi gitu kan. Tadi sudah dibahas ya di depan. Nah, itu penting gitu. Kalau didapatkan dengan cara nggak benar, otomatis itu akan kita makan makanan juga yang haram seperti itu. Oke. Dampaknya seperti itu. Itu akan bahaya gitu ya. Kalau saya dengar beberapa kejadian apa kajian-kajian gitu kan, kenapa orang terbiasa berbuat yang salah? Karena seluruh anggota tubuhnya itu kebanyakannya bukan seluruh ya. Ya ada beberapa anggota tubuhnya itu dia pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya fungsi mata itu apa? Ada yang jawab melihat gitu. Padahal fungsi mata kalau kita bilang melihat, hewan pun melihat gitu kan, bisa melihat dengan mata itu sendiri. Tapi kalau sebagai seorang manusia, ya, apalagi yang beragama, fungsi mata itu adalah melihat yang baik-baik gitu. Ya kalau kita terlalu sering melihat yang buruk, melihat yang baik itu alergi gitu. Yang melihat yang wah hal-hal yang sifatnya banyak-banyak yang aneh-aneh gitu ya, hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan ajaran. Tiba-tiba ngelihat misalnya ada wanita yang menutup aurat, wah aneh. Ngelihat apa orang ke masjid, waduh teroris. Itu akan seperti itu, ya. Kemudian juga kalau misalnya kuping gitu atau telinga gitu ya, telinga ini kita pakai untuk mendengar hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, kalau kita dengar misal, oh terkait dengan ngomongin aib orang, terkait dengan hal-hal yang sifatnya cacian, makian yang merendahkan orang, dengar azan pun kita nggak akan tergerak gitu. Ya ini untuk semoga kita bisa terus istiqomah gitu kan. Dengar azan pun kita nggak akan tergerak gitu. Ya, nah semua itu berasal dari mana? Itu masih banyak, belum lagi kalau tangan gitu kan, kaki, Ya. kaki itu juga kalau kita langkahkan ke tempat yang tidak baik juga akan memberatkan kita ke tempat yang baik. Oke, semua itu dari mana gitu? Dari apa yang kita makan. Nah, ya apa yang kita makan itu hasilnya dari penghasilan. Nah, makanya saya concern banget tentang penghasilan syariah ini ya dari syariah ya. Kenapa? Ya baik lagi beberapa kajian ini bukan kapasitas saya untuk memberikan fatwa atau hukum, tapi ini dari beberapa kajian yang diikuti bahwa kalau kita makan, ya ini orang banyak nggak sadar di sini. Kenapa saya tadi Aisyahnya ya banyak orang nggak sadar kalau mereka melakukan hal yang salah. Karena mereka juga nggak sadar apa yang mereka makan itu haram. Ya, Oh, oke, oke. mereka makan sumbernya nggak jelas gitu kan haram. Makanan itu akan tumbuh mengalir ke darah, tumbuh ke dalam daging, tumbuh ke telinga menyumbat tuh. Bukan berarti nggak bisa dengar ya, tapi akan menyumbat terhadap hal-hal yang baik. Ya, Oke, Abang. tumbuh ke mata itu akan menutup kebaikan. Jadi senang melihat yang aneh-aneh. Ya, tadi ke telinga ada suara panggilan untuk berbuat kebaikan, dia nggak mau. Tapi padahal kebaikan itu dekat. Tapi kalau dia dengar ada hal-hal yang sifatnya wah, foya-foya, pesta pora, berbuat maksiat misalnya. Tapi beda negara itu dia kejar gitu. Itu efeknya kalau kita sering makan harta yang haram bagi tubuh kita. Ya, tumbuh ke mulut nih. Ya ngomongin aib gitu kan, aib pasangan lah, kita ngomongin aib saudara kita, padahal aib itu bahaya banget kalau kita ngomongin, ya makanya pahala kita itu akan diambil gitu, ya. Kalau kita ngomongin misalnya si Fulan gitu, ini si Fulan itu tuh bertengkar sama ini nih, gitu kan. Pahala kita itu akan diambil. Ya itu sepengetahuan saya. Tapi akhirnya Ya, kalau kita sering ngomong, pahala kita habis. Nah kalau pahala kita habis, minus kita malah masih ya. ngomongin, ya dosa orang Bisa itu akan minus pindah ke malah. kita. Kenapa? Bisa minus, Pahalanya ya. bisa minus. Pahala bisa minus. Bahkan dosa orang itu yang kita omongin akan pindah. Itu karena kita terlalu sering mengkonsumsi yang haram gitu kan. Nah, pada saat dikasih tahu tadi kan, karena dia sudah terbiasa makan yang haram, mentok di telinganya. Ini nih ada kajian gini. Allah lu sok suci lu, urus aja urusan lu sendiri gitu. Ya, Iya, gua ini iya, iya. nggak apa-apa, lu terserah lah. Gua masuk neraka juga urusan gua. Itu akan jadi seperti itu, Is. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang haram, Sam. ya. Seperti itu. Makanya itu tadi ya. Ya kenapa banyak yang nggak sadar itu tadi, perbaiki dulu apa yang masuk ke dalam diri kita gitu ya, baik tontonan, apa yang kita dengar gitu, apa yang kita makan, semuanya pengaruh gitu. Banyak konsumsi yang haram, yang halal akan susah karena nggak akan pernah dekatan tuh yang buruk dan yang baik gitu kan, pasti akan berseberangan, ada setan ada malaikat gitu kan, nggak akan bisa jadi satu gitu. Akan aneh misalnya ada preman-preman yang terbiasa ngomong kotor, tiba-tiba ada preman yang baik tuh
Assalamualaikum Pak Haji gitu kan. Wah, aneh nih bisa-bisa buya gitu. Iya, iya, iya. Sebaliknya juga kalau misalnya ada ustadz atau pemuka agama yang berkata kasar itu juga pasti akan aneh gitu, akan bertentangan ya. Seperti itu pemahaman saya gitu. Oke, berarti intinya karena dari konsumsi sesuatu yang haram ya, Mhm. itu Ya, yang ya, ya. membuat mereka nggak sadar. Betul. Oke, Dan oke. juga tadi tuh ada beberapa tayangan ya, seperti yang saya bilang tadi ya, karena ada beberapa settingan, ya seolah-olah dibuat benar, padahal kan sudah disetting gitu. Jadi apalagi ada judul-judul nih, misalnya berita yang biasa tapi dihebohkan. Tonton Ya, sampai habis, nanti akan berubah jadi buaya misalnya gitu. Padahal di akhir enggak. Jadi orang tuh udah males gitu kan, wah ini pasti bohong, pasti bohong, pasti bohong gitu kan. Jadi yang semuanya itu akan dianggap kebohongan. Pada saat ada hal yang betul, mereka anggap itu juga akan, wah nggak benar nih. Jadi akan susah membedakan. Balik ke bawah sadar lagi ya, dia nggak ya. bisa membedakan benar dan salah. Tadi itu tambahannya juga, selain tadi banyak konsumsi yang tidak baik gitu kan. Gitu. Oke, oke, oke. Mm-mm. Lanjut ya Kak Bang. Ini kan tadi Ais nanya kenapa banyak orang yang nggak sadar gitu. Mm-mm. Sekarang, gimana caranya supaya orang itu bisa keluar dari mencari nafkah yang salah Kak Bang? Tadi ya, kalau mau keluar, balik lagi. Kita nggak akuin dulu. Kita tahu Berarti dulu yang harus kita dari perbuat diri salah. sendiri dulu ya Kak Bang ya. Kesadaran Betul, dan keimanan diri sendiri itu jadi banget, tolak ukur juga dalam banget, kesalahan ini. banget, banget. Oh, Kalau dia nggak sadar gimana dia mau cari tahu gitu kan? Kadang dia misalnya dikasih tahu ini nggak baik loh, dia marah. Nah, tapi kalau dia cari tahu sendiri, ya mungkin saran saya ya gitu ya. Silakan cari tahu dulu deh. Karena sekarang ini banyak sekali media-media yang atau misalnya beberapa ulama-ulama, ustadz-ustadz yang bisa dipercaya kredibilitasnya, cari tahu. Jadi kalau kita cari tahu sendiri, kita merasa nggak digurui gitu kan? Jadi akan lebih oke, oke. terbuka gitu seperti itu. Jadi harus pertama dari kita sadar dulu nih kalau salah. Kalau nggak sadar salah, udah akan terus pembenaran yang gue lakukan benar kok. Di luar sana banyak kok yang lebih parah dari gue, nah gitu akhirnya. Tapi kalau dia sadar, ya dia akan cari gitu. Dan mudah-mudahan istiqomah. Oke, oke. Berarti secara nggak langsung ya Kak Abang ya, kalau Ais Hmm. analogiin, Hmm. yang cara pengakuan tadi kan ada dua nih. Kalau nggak ngeles, dia ngaku kayak Kak Abang ya. Hmm. Hmm. Pengakuan Hmm. itu kurang lebih mirip taubat ya, ya nggak sih Kak Abang? Taubat dalam Endingnya agama seperti Islam. itu. Endingnya akan Oh, taubat. Tapi dia menyadari dulu nih, kalau misalnya, wah ini nggak baik lama-lama kan kalau dia mengikis terus keburukan dia akan jadi baik. Nah kalau jadi baik itu akan taubat. Ya karena sebenarnya taubat sendiri tuh kalau menurut saya sih ya itu nggak gampang ya. Banyak yang sudah tahu tapi nggak taubat juga gitu. Tapi iya, endingnya iya. mudah-mudahan bisa taubat gitu, Is. Endingnya Oke, ditaubat. oke. Mm-mm. Jadi dari 5 pertanyaan ini kan Mm. udah 5 pertanyaan plus satu tadi dari Ais sendiri ya, yang urgensi. Mm. Mm. Udah kejawab semua nih. Dari Mm. yang penonton nih, ada yang mau bertanya nggak ke ke Abang, ke Coach Abang Wahyu tentang Ya. masalah keuangan syariah, Mm-mm. breaking mental block? Kalau Ada ada chatnya ini. mungkin ya di chat aja. Cuman kalau nggak ada, sebentar lagi